Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang mana materi ini sebelumnya sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Kelompok 6 terdiri atas anggota, yaitu Muhammad Ilyas Zainul Furqon dengan NIM K1A 0233, Yasmin Fania Ardina dengan NIM K1A 0234, Misbahul Syurur Ramadan dengan NIM K1A 0235, Novia Rahmadani Sobiroh dengan NIM K1A 0236, Inairania Putri dengan NIM K1A 0237, dan Lutfia Zalfa Kamilina dengan NIM K1A 0238. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat. Melalui TAP MPR nomor 2/1978 tentang permasyarakatan. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau orpol dan organisasi masyarakat atau ormas. Pada era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal, seperti pertama, enggaknya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Lalu yang kedua, adanya argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi dua faktor. Yang pertama ada faktor eksternal dan faktor internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu adanya pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Kedua, adanya penguatan isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Dan yang ketiga, adanya peningkatan kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya yaitu dengan kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Adapun faktor internal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, adanya pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, adanya penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik juga berdampak terhadap ideologi negara yang sebagaimana terlihat pada gambar di PPT. Poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara.
di mana dapat dijelaskan melalui 3 dimensi di bawah ini, dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Oke, dimensi realitas, yaitu di mana nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan Indonesia yang berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Selanjutnya, dimensi idealitas, di mana nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu mengunggah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Dan yang terakhir, dimensi fleksibilitas. Pancasila sebagai ideologi yang bersifat terbuka karena demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan, ataupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas. Poin yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Adapun pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa. Yang pertama, untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Dan yang kedua, di mana Pancasila yang mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Poin yang akan kita bahas selanjutnya yaitu proyek belajar Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, berbagai konsep dan pengertian serta karakter tentang ideologi besar dunia, khususnya tentang ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Terkait dengan ideologi tertutup dan terbuka, apa sih perbedaannya? Ideologi tertutup adalah ideologi yang bersifat mutlak. Dengan kata lain, bahwa ideologi tertutup merupakan pandangan dunia yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh diganggu-gugat, melainkan harus diterima dan harus dipatuhi. Sedangkan ideologi terbuka merupakan ideologi yang tidak dimutlakan. Dapat diartikan juga bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksaan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi termasuk bersifat tertutup atau terbuka ya. Berikan argumen Anda. Menurut kelompok kami, Pancasila sebagai ideologi bangsa bersifat terbuka, karena apabila tertutup, maka kreativitas bangsa akan luntur. Namun, apabila terbuka, maka ideologi bangsa dapat dengan mudah tumbuh dan masuk di pikiran para generasi muda. Pancasila juga merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya atau kelima silanya. Yang ketiga, berbagai kasus yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan yang mengancam eksistensi Pancasila. Di bawah ini udah ada contoh-contoh kasus-kasus yang parah banget. Yang pertama, kasus 1 ton sabu di Batam pada tahun 2018. Yang kedua, kasus 1,2 juta ekstasi jaringan internasional pada tahun 2018. Yang selanjutnya, yaitu kasus oknum PNS di Depok menggunakan sabu-sabu pada tahun 2017. Kasus keempat, yaitu kasus 13 juta butir pil PCC di Semarang pada tahun 2017. Dan kasus 2 ton ganja Aceh dalam truk kontainer pada tahun 2015. Dan yang terakhir,
yaitu kasus 2 pelajar dan 2 mahasiswa Bogor ditangkap terkait kasus narkoba pada tahun 2014. Dan tentunya masih banyak banget kasus-kasus narkoba yang mengancam eksistensi Pancasila lainnya. Berhubungan dengan slide sebelumnya, pada slide ini akan dijelaskan bahwasannya narkoba memiliki hubungan dan keterkaitan dengan nilai Pancasila. Karena apa? Karena penggunaan penyalahgunaan narkoba adalah salah satu perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Khususnya sila pertama, kedua, dan ketiga. Terkait dengan sila pertama yaitu pemakai tidak percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena ia lebih percaya terhadap narkoba yang dapat menenangkan diri dan menghilangkan masalah yang terjadi pada dirinya. Nah, keterkaitannya dengan sila kedua, yaitu pemakai dianggap merusak dan membunuh dirinya sendiri dengan mengkonsumsi narkoba. Dan terakhir, pada sila ketiga, yaitu pemakai tidak menghiraukan dampak-dampak yang terjadi terhadap orang lain dan masyarakat terkait dengan persatuan Indonesia. 4. Berbagai kasus yang terkait dengan terorisme yang mengancam Pancasila. Pertama, yaitu kasus bom Bali pada tanggal 1 Oktober 2005. Terjadi di Air Ajas Bar dan Restoran, Kuta Square, daerah Pantai Kuta, dan di Nyoman Cafe Jimbaran. Kedua, yaitu kasus bom Jakarta pada tanggal 17 Juli 2009. Dua ledakan dahsyat terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta. Ledakan terjadi hampir bersamaan, sekitar pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Ketiga, yaitu kasus bom Cirebon pada tanggal 15 April 2011. Ledakan bom bunuh diri di Masjid Mapolresta Cirebon saat sholat Jumat yang menewaskan pelaku dan melukai 25 orang lainnya. Keempat, yaitu kasus bom dan baku tembak Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016. Ledakan dan baku tembak terjadi di sekitar Plaza Sarina, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. 5. Berbagai kasus yang terkait dengan korupsi di Indonesia yang mengancam eksistensi ideologi Pancasila. Korupsi sudah menjadi fenomena yang banyak ditemui dalam permasalahan negeri ini. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat mengikis moral bangsa yang telah terbentuk sejak lama. Dapat dilihat dari segi kehidupan sosial, yaitu terkikisnya budaya malu. Contoh kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Kasus Muhammad Nazarudin. Ia merupakan seorang pengusaha dan politisi Indonesia yang menjadi anggota DPR periode 2009 sampai 2014. 2. Kasus korupsi pimpinan KPK yaitu Chandra M. Hamam dan Bibit Samadrianto. 6. Berbagai kasus kesadaran pajak warga negara yang mengancam eksistensi ideologi Pancasila. Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Beberapa kasus pelanggaran pajak diantaranya yaitu: pertama, kasus Gayus Haloman Partahanan Tambunan atau biasa dipanggil Gayus Tambunan adalah mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia. Kedua, kasus penunggakan pembayaran pajak di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung lamban dalam menyelesaikan piutang pajak pada tahun 2011 yang berjumlah sekitar Rp 3,8 miliar. Ketiga, kasus pajak ASEAN Agri Group yang diultimatum Kejaksaan Agung untuk segera melunasi denda kepada negara sebesar Rp 2,5 triliun lebih. Ada 3 faktor yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu: yang pertama, agama. Ketika berbicara tentang agama menjadi suatu yang sangat sensitif dan dapat menimbulkan perbedaan pandangan dan pendapat yang akhirnya berujung kepada konflik. Ditambah lagi pada paham-paham dari segelintir orang maupun kelompok. Faktor yang kedua yaitu intervensi dari negara asing terhadap bangsa Indonesia. Kekayaan sumber daya yang dimiliki Indonesia membuat banyak negara asing ingin merebut daerah-daerah yang memiliki sumber daya tersebut. Faktor yang ketiga yaitu kepemimpinan yang lemah. Kepemimpinan yang lemah bisa membuat semua hal yang buruk terjadi pada suatu negara. Kepemimpinan yang lemah sering membuat peraturan-peraturan dan mengeluarkan kebijakan yang merugikan bangsa itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.